Bayangkan diri Anda berdiri di depan pancuran air dingin di pagi hari. Tubuh Anda bergetar, pikiran Anda mulai merangkai alasan untuk mundur, dan ada bisikan kecil di dalam diri yang berkata, "Tidak perlu melakukannya hari ini." Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut itu. Keinginan untuk melampaui batas diri, untuk menjadi lebih tangguh, dan untuk memulai hari dengan kemenangan kecil atas rasa nyaman yang seringkali memperdaya kita. Mandi air dingin bukan sekadar aktivitas sederhana untuk membersihkan tubuh. Ini adalah perjumpaan langsung dengan ketidaknyamanan, ujian harian bagi keberanian kita. Meski terdengar sepele, pengalaman ini menyimpan filosofi yang mendalam tentang bagaimana manusia menghadapi kehidupan. Ketika kita melangkah masuk ke dalam aliran air dingin itu, kita tidak hanya menyentuh dinginnya air, tetapi juga menyentuh inti dari keberanian, ketahanan, dan kebebasan diri dari belenggu rasa takut. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita diperhadapkan pada pilihan, mengikuti kenyamanan atau menghadapi tantangan. Pilihan ini menentukan apakah kita akan menjadi pribadi yang stagnan atau berkembang. Mandi air dingin mengajarkan pelajaran yang mungkin terasa sederhana, namun memiliki dampak besar, bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang dibesarkan oleh pikiran, dan bahwa keberanian lahir dari keputusan untuk melangkah meski ragu. Hari ini, mari kita lihat mandi air dingin dari perspektif yang lebih luas. Bukan hanya sebagai ritual fisik, tetapi juga sebagai latihan mental dan spiritual. Ini bukan tentang air dingin semata, melainkan tentang bagaimana kita melatih diri untuk menghadapi kehidupan dengan keberanian, ketangguhan, dan kesadaran penuh. Mari kita mulai perjalanan ini, menyelami pelajaran dari dinginnya air yang menyegarkan, mengguncang, dan menguatkan. Bagian 1. Filosofi ketakutan dan ketidaknyamanan. Ketakutan adalah penjaga gerbang yang seringkali berdiri di antara kita dan impian kita. Ia hadir dalam berbagai bentuk, rasa takut gagal, takut ditolak, hingga ketakutan terhadap hal-hal kecil seperti rasa dingin yang menusuk. Filosofi di balik mandi air dingin adalah tentang bagaimana kita belajar menghadapi penjaga gerbang ini, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk melewatinya dengan keberanian dan pemahaman. Sebagai manusia, kita dilengkapi dengan mekanisme naluriah untuk menghindari bahaya. Mekanisme ini telah menyelamatkan nenek moyang kita dari pemangsa, bencana, dan ancaman lain yang dapat mengakhiri hidup mereka. Namun, dalam kehidupan modern, ancaman yang kita hadapi seringkali bukan lagi soal hidup dan mati, melainkan ketidaknyamanan kecil yang tidak berbahaya, tetapi cukup untuk membuat kita mundur. Rasa takut terhadap air dingin adalah salah satu contohnya. Rasa dingin bukanlah ancaman bagi keselamatan kita, tetapi pikiran kita memperlakukannya seolah-olah demikian. Filsuf Stoik Seneca pernah mengatakan, bukan karena sesuatu itu sulit kita tidak berani, melainkan karena kita tidak berani, maka sesuatu itu menjadi sulit. Pernyataan ini menyoroti sifat dasar ketakutan. Ia bukan berasal dari kesulitan itu sendiri, melainkan dari kurangnya keberanian untuk menghadapinya. Mandi air dingin adalah cara sederhana, namun efektif untuk melatih keberanian ini. Dengan melangkah ke dalam air yang menusuk tubuh, kita belajar bahwa ketakutan hanya memiliki kekuatan sejauh kita mengizinkannya. Ketika kita terus-menerus menghindari ketidaknyamanan, kita membangun kebiasaan mental untuk mundur setiap kali menghadapi tantangan. Ini menciptakan pola pikir stagnan yang membuat kita sulit untuk tumbuh. Sebaliknya, dengan sengaja menghadapi hal-hal yang kita hindari, seperti mandi air dingin, kita melatih otot keberanian kita. Kita mulai memahami bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan kita ketangguhan dan kemampuan untuk bertahan. Lebih dari sekadar latihan fisik, mandi air dingin mengajarkan kita filosofi keberanian yang relevan dalam banyak aspek kehidupan. Bayangkan Anda ingin mengembangkan keterampilan baru, berbicara di depan umum, atau mengejar impian besar. Dalam semua hal ini, ketakutan akan kegagalan atau ketidaknyamanan seringkali menjadi penghalang terbesar. Namun,
Jika kita belajar untuk menghadapi ketakutan kecil seperti rasa dingin setiap pagi, kita membangun kepercayaan diri untuk menghadapi ketakutan yang lebih besar. Ketika kita mandi air dingin, kita tidak hanya melatih tubuh untuk menahan rasa dingin, tetapi juga pikiran untuk mengatasi ketakutan. Ini adalah pelajaran kecil yang berdampak besar, bahwa rasa takut dan ketidaknyamanan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Dengan keberanian yang terlatih dari kebiasaan sederhana ini, kita dapat membuka pintu menuju peluang baru yang sebelumnya tampak mustahil. Mandi air dingin menjadi simbol bagaimana kita dapat mendobrak belenggu ketakutan dan menemukan kebebasan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketakutan tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi dengan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghadapinya, ketakutan itu kehilangan cengkeramannya pada hidup kita. Dan dari sinilah perjalanan menuju kehidupan yang lebih berani dimulai. Bagian 2. Membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tetapi seringkali kita menghindarinya tanpa berpikir dua kali. Kita memilih jalur yang lebih mudah, yang lebih nyaman, dan yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Namun, ketidaknyamanan justru adalah tempat di mana pertumbuhan sejati dimulai. Mandi air dingin adalah salah satu cara sederhana untuk membiasakan diri dengan hal ini. Sebuah latihan kecil yang mengubah cara kita memandang ketidaknyamanan. Ketika saya tinggal di Indonesia, khususnya di Bandung, saya sering menemukan bahwa air hangat adalah kemewahan, bukan kebutuhan. Banyak orang Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan, mandi dengan air dingin setiap hari tanpa keluhan. Bagi saya, yang terbiasa dengan kenyamanan air hangat, ini adalah tantangan besar. Alih-alih beradaptasi, saya memilih memasak air setiap pagi untuk mendapatkan mandi yang lebih nyaman. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi keputusan ini mencerminkan pola pikir saya saat itu. Menghindari ketidaknyamanan dengan segala cara. Pengalaman ini membuat saya menyadari betapa kuatnya kebiasaan kita dalam menghindari hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal, ketidaknyamanan kecil seperti mandi air dingin sebenarnya adalah peluang untuk melatih diri kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Keinginan menjanjikan pencapaian apa yang diinginkan. Ketakutan menjanjikan penghindaran dari apa yang tidak diinginkan. Namun, mereka yang gagal meraih keinginan merasa kecewa, dan mereka yang menemui apa yang ditakutinya merasa sengsara." Mandi air dingin mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak kita sukai, melatih pikiran kita untuk menghadapi ketidaknyamanan dengan tenang. Ketika kita memilih untuk tidak memanaskan air dan langsung mandi dengan air dingin, kita mengambil langkah kecil untuk menghadapi hal yang tidak kita sukai. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat mengubah cara kita merespons tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaknyamanan juga menjadi cermin dari ketahanan mental kita. Ketika kita mampu bertahan dalam dinginnya air, kita membangun kepercayaan diri bahwa kita mampu menghadapi hal-hal lain yang lebih sulit. Misalnya, ketika kita menghadapi konflik di tempat kerja atau kesulitan dalam hubungan, kita memiliki mentalitas untuk tidak lari, melainkan berdiri tegak dan menyelesaikannya. Mandi air dingin menjadi pelatihan harian untuk membangun fondasi ketangguhan ini. Selain itu, kebiasaan ini membantu kita memahami bahwa ketidaknyamanan adalah bagian normal dari proses belajar dan berkembang. Sama seperti seorang atlet yang harus menghadapi rasa lelah dan sakit untuk meningkatkan performanya, kita juga perlu melalui ketidaknyamanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mandi air dingin adalah pengingat harian bahwa rasa sakit dan ketidaknyamanan sementara adalah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Pada akhirnya, dengan membiasakan diri menghadapi ketidaknyamanan kecil seperti mandi air dingin, kita membangun pola pikir untuk menghadapi ketidaknyamanan yang lebih besar dalam hidup. Kita menjadi lebih tangguh, lebih berani,
dan lebih siap untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Ketidaknyamanan tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru yang membantu kita tumbuh. Bagian 3. Persiapan menghadapi kesulitan. Ketidaknyamanan, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, adalah persiapan untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Dalam filosofi Stoik, ada konsep yang dikenal sebagai praemeditatio malorum atau visualisasi negatif. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik sekaligus kaisar Romawi, menganjurkan kita untuk membayangkan segala bentuk kesulitan yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Tujuannya adalah untuk melatih pikiran kita agar tidak terkejut atau terguncang ketika hal-hal buruk benar-benar terjadi. Marcus Aurelius menulis, "Ketika bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang-orang yang akan saya hadapi hari ini akan mencampuri urusan saya. Tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, iri, dan kasar. Mereka seperti itu karena tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk." Mandi air dingin, dalam konteks ini, adalah bentuk praemeditatio malorum dalam tindakan fisik. Dengan sengaja membenamkan diri ke dalam situasi yang tidak nyaman di awal hari, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan lain yang mungkin muncul. Jika kita bisa menghadapi rasa dingin yang menusuk tubuh, kita juga bisa menghadapi rekan kerja yang sulit, tugas berat, atau bahkan konflik emosional. Selain itu, mandi air dingin membantu kita mengembangkan pola pikir bahwa ketidaknyamanan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Alih-alih melihat kesulitan sebagai musuh, kita mulai melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika kita berhasil melewati air dingin, kita merasakan kemenangan kecil yang memperkuat rasa percaya diri. Kemenangan ini, meskipun kecil, memberikan momentum untuk menghadapi tantangan lain dengan lebih percaya diri. Lebih jauh lagi, mandi air dingin melatih kita untuk merespons ketidaknyamanan dengan tenang. Ketika air dingin menyentuh kulit, tubuh kita secara alami ingin menolak. Namun, jika kita tetap tenang dan bernapas perlahan, tubuh kita mulai beradaptasi. Proses ini mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang tidak kita sukai, melainkan untuk menghadapinya dengan ketenangan dan kesadaran. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan, pekerjaan, atau bahkan perencanaan hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Jika kita terbiasa merespons ketidaknyamanan dengan tenang, kita akan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana dan menghindari reaksi impulsif yang bisa merugikan. Mandi air dingin, meskipun sederhana, adalah latihan untuk membangun keberanian dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah pengingat harian bahwa kita mampu menangani apapun yang datang, selama kita tetap tenang dan bersedia menghadapi rasa tidak nyaman tersebut. Dengan begitu, kita tidak hanya mempersiapkan tubuh tetapi juga pikiran untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih percaya diri dan ketangguhan. Bagian 4. Melatih keberanian dan mengatasi kecemasan. Keberanian tidak lahir dari ketidakhadiran rasa takut, melainkan dari kemampuan untuk melangkah maju, meskipun rasa takut itu ada. Mandi air dingin adalah latihan kecil, tetapi sangat bermakna untuk melatih keberanian ini. Saat berdiri di depan pancuran air dingin, ada momen keraguan yang muncul. Sebuah perlawanan dari pikiran yang mencoba membujuk kita untuk menunda atau bahkan membatalkan tindakan tersebut. Tetapi, disinilah keberanian diuji. Apakah kita akan menyerah pada rasa takut, atau justru melangkah maju? Dalam pengalaman saya, rasa takut seringkali lebih buruk dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Ketika saya kecil, bermain di kolam renang di musim panas di Spanyol adalah contoh yang sempurna. Saya dan teman-teman sering menghabiskan waktu hingga 10 menit hanya untuk membangun keberanian sebelum melompat ke dalam air dingin. Namun, setelah akhirnya melompat, saya selalu menyadari bahwa rasa dingin itu tidak seburuk yang saya bayangkan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pikiran memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbesar rasa takut dan kecemasan.
Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, seperti mandi air dingin, pikiran kita mulai menciptakan skenario yang membuatnya tampak lebih buruk daripada kenyataan. Hal yang sama terjadi dalam aspek kehidupan lainnya, baik itu berbicara di depan umum, menghadapi konflik, atau mencoba sesuatu yang baru. Kita seringkali membayangkan skenario terburuk yang sebenarnya jarang terjadi. Mandi air dingin mengajarkan kita untuk melawan kecenderungan ini. Ketika kita langsung melangkah ke dalam pancuran tanpa ragu, kita membangun pola pikir untuk melakukan saja tanpa terlalu banyak berpikir. Sebagaimana Yoda dari Star Wars berkata, "Do or do not, there is no try." Pelajaran ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, seringkali langkah pertama adalah yang paling menakutkan. Tetapi begitu kita melangkah, rasa takut itu perlahan menghilang, dan kita mulai menyadari bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Selain itu, mandi air dingin juga mengajarkan kita untuk menghadapi kecemasan secara langsung. Søren Kierkegaard, filsuf Denmark, pernah mengatakan, "Kecemasan adalah pusingnya kebebasan." Kecemasan muncul karena kita memiliki kebebasan untuk memilih, untuk melangkah maju atau mundur. Ketika kita memilih untuk menghadapi rasa takut, kita merasakan kelegaan yang luar biasa, karena kita tidak lagi menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Mandi air dingin melatih kita untuk mengambil langkah itu, meskipun awalnya terasa menakutkan. Lebih dari sekadar menghadapi rasa takut, mandi air dingin juga mengajarkan kita untuk beradaptasi. Sensasi dingin yang menusuk di awal akhirnya menjadi lebih dapat ditoleransi seiring waktu. Ini adalah metafora yang kuat untuk kehidupan. Hal-hal yang sulit pada awalnya akan menjadi lebih mudah jika kita bersedia bertahan dan beradaptasi. Dengan keberanian yang terlatih dari mandi air dingin, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa kita akan mampu mengatasinya, tidak peduli seberapa sulit awalnya. Pada akhirnya, mandi air dingin adalah latihan sederhana untuk membangun keberanian dan mengatasi kecemasan. Ini adalah pengingat bahwa rasa takut hanya memiliki kekuatan sejauh kita memberinya ruang. Dengan melangkah ke dalam ketidaknyamanan, kita menemukan bahwa kekuatan sejati ada dalam diri kita, menunggu untuk dilepaskan. Latihan ini, meskipun kecil, dapat membuka pintu menuju keberanian yang lebih besar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Bagian 5. Kesadaran dan pola pikir yang tangguh. Salah satu pelajaran terbesar dari mandi air dingin adalah kesadaran akan pola pikir kita sendiri. Sebelum air dingin menyentuh kulit, ada momen di mana pikiran mulai bekerja, membangun alasan, menciptakan keraguan, bahkan bernegosiasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Disinilah letak kekuatan latihan ini, bukan hanya pada tindakan fisiknya, tetapi pada kesadaran yang tercipta dari mengamati pikiran kita. Ketika kita mulai memperhatikan pola pikir yang muncul sebelum mandi air dingin, kita menyadari betapa seringnya kita menunda sesuatu yang penting hanya karena rasa takut atau enggan. Kita melihat bagaimana pikiran kita bisa menjadi penghalang terbesar dalam mencapai tujuan. Namun, dengan melatih diri untuk tidak menyerah pada keraguan itu, kita membangun pola pikir yang lebih tangguh, pola pikir yang mampu melawan keinginan untuk mundur dan memilih untuk melangkah maju. Filsuf Taois Lao Tzu pernah berkata, "Tangani masalah sulit selagi masih muda. Lakukan hal-hal kecil sebelum menjadi sulit." Mandi air dingin adalah contoh nyata dari prinsip ini. Semakin cepat kita melangkah ke dalam pancuran, semakin mudah rasanya. Tetapi jika kita menunda dan membiarkan keraguan membangun, rasa takut itu akan semakin besar, dan tindakan sederhana seperti mandi air dingin menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Kesadaran ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita ingin memulai percakapan dengan seseorang yang kita kagumi, semakin lama kita menunggu, semakin sulit rasanya untuk mengambil langkah pertama. Pikiran kita mulai memunculkan alasan seperti, mungkin dia sibuk, atau saya tidak tahu harus berkata apa. Tetapi jika kita bertindak cepat, kita melewati hambatan mental itu sebelum mereka sempat tumbuh menjadi raksasa. Dengan mandi air dingin, kita belajar untuk mengenali pola ini
dan mengambil tindakan sebelum keraguan menguasai kita. Latihan ini membantu kita memahami bahwa sebagian besar hambatan dalam hidup berasal dari pikiran kita sendiri, bukan dari kenyataan. Kita menjadi lebih sadar akan kapan kita mulai menunda-nunda dan lebih tangguh dalam menghadapi ketidaknyamanan. Selain itu, mandi air dingin mengajarkan kita untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus dilawan. Saat air dingin pertama kali menyentuh kulit, tubuh kita merespons dengan rasa kaget. Tetapi jika kita tetap tenang dan bernapas perlahan, tubuh kita mulai beradaptasi. Hal yang sama berlaku untuk tantangan hidup. Jika kita tetap tenang dan tidak bereaksi secara berlebihan, kita akan menemukan bahwa kita mampu menghadapinya dengan lebih mudah. Pola pikir ini menjadi fondasi bagi ketangguhan mental yang lebih besar. Dengan belajar untuk mengamati pikiran kita, menghadapi keraguan, dan mengambil tindakan, kita menciptakan kebiasaan untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan ketenangan. Mandi air dingin, meskipun sederhana, adalah latihan harian yang membentuk pola pikir yang tangguh dan kesadaran diri yang mendalam. Pada akhirnya, kesadaran yang kita peroleh dari mandi air dingin membantu kita mengatasi rintangan tidak hanya di kamar mandi, tetapi di setiap aspek kehidupan. Kita belajar bahwa tindakan sederhana dapat memiliki dampak besar jika dilakukan dengan kesadaran penuh dan pola pikir yang kuat. Dengan kebiasaan ini, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang hidup tawarkan. Bagian 6. Metafora kehidupan dan kemenangan harian. Mandi air dingin adalah sebuah metafora sederhana, namun mendalam tentang bagaimana kita menghadapi hidup. Setiap pagi, saat kita berdiri di depan pancuran, kita dihadapkan pada pilihan, mundur ke zona nyaman atau melangkah ke dalam ketidakpastian. Pilihan ini, meskipun tampak kecil, mencerminkan keputusan yang lebih besar dalam kehidupan. Apakah kita akan menyerah pada rasa takut atau menghadapi tantangan dengan keberanian? Mandi air dingin mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Sebaliknya, kemenangan harian atas hal-hal kecil seperti ketakutan akan dingin adalah langkah penting menuju pencapaian yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang rasa dingin yang menusuk, tetapi tentang melatih diri untuk menghadapi tantangan yang tampaknya sederhana, namun seringkali kita hindari. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, "Dia yang mengatasi rasa takut dan menjalani hidup sesuai kebajikan adalah orang yang bebas." Dengan mandi air dingin, kita melatih diri untuk menjadi bebas. Bebas dari belenggu rasa takut, kecemasan, dan keraguan yang seringkali menguasai pikiran kita. Setiap tetes air dingin yang menyentuh kulit adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespons rasa tidak nyaman. Lebih jauh lagi, mandi air dingin adalah pengingat bahwa banyak ketakutan kita berasal dari imajinasi, bukan kenyataan. Sebelum mandi, pikiran kita membayangkan betapa dinginnya air, betapa tidak nyamannya tubuh kita. Tetapi ketika kita melangkah ke dalam pancuran, kita menemukan bahwa ketakutan itu seringkali tidak seburuk yang kita bayangkan. Hal ini serupa dengan tantangan lain dalam hidup, berbicara di depan umum, memulai pekerjaan baru, atau menghadapi konflik. Ketika kita benar-benar melangkah, kita menyadari bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Mandi air dingin juga mengajarkan kita pentingnya konsistensi. Ketika kita menjadikannya kebiasaan, kita membangun pola pikir untuk menghadapi ketidaknyamanan secara teratur. Pola pikir ini menjadi landasan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jika kita bisa mengatasi rasa takut kecil setiap hari, kita lebih siap untuk menghadapi ketakutan yang lebih besar dalam hidup. Dengan kata lain, keberanian adalah kebiasaan yang dibangun melalui tindakan kecil yang konsisten. Selain itu, mandi air dingin membantu kita mempraktikkan mindfulness. Saat air dingin menyentuh tubuh, kita diajak untuk hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Tidak ada ruang untuk memikirkan masa lalu atau masa depan. Hanya ada saat ini, di mana kita belajar menerima ketidaknyamanan
tanpa perlawanan. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan dalam kehidupan modern, di mana banyak dari kita terjebak dalam pikiran yang terus-menerus melompat dari satu hal ke hal lain. Pada akhirnya, mandi air dingin adalah simbol bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih berani dan penuh kesadaran. Setiap pagi, ketika kita melangkah ke dalam pancuran, kita mengingatkan diri bahwa kita mampu menghadapi tantangan, tidak peduli seberapa kecil atau besar. Ini adalah latihan harian untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bebas. Ketika kita mengakhiri hari, mungkin tidak ada yang tahu bahwa kita telah memenangkan pertempuran kecil di pagi hari. Tetapi kemenangan itu tetap ada, menambah kepercayaan diri dan ketangguhan kita untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan mandi air dingin, kita tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyegarkan jiwa, mengangkat keberanian kita untuk menghadapi hidup dengan lebih penuh semangat. Pada akhirnya, hidup adalah tentang menghadapi dan melampaui ketakutan, baik yang kecil maupun yang besar. Mandi air dingin mungkin tampak seperti latihan sederhana, tetapi ia mengajarkan kita pelajaran mendalam tentang keberanian, ketahanan, dan kesadaran diri. Setiap tetes air yang menyentuh kulit adalah simbol dari kemenangan atas diri sendiri, membentuk fondasi untuk kehidupan yang lebih berani dan bermakna.